Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-107, 108, 109 dan 110 dari suratul Kahfi, yaitu 4 ayat terakhir dari suratul Kahfi, yaitu menerangkan tentang orang-orang beriman dan beramal saleh. Apabila sebelum ini disebutkan tentang orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah, kemudian kafir terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, berarti tidak beriman kepada hari akhirat, maka balasan untuk mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, setelah Allah menerangkan tentang orang-orang kafir, Allah menerangkan pula tentang orang-orang beriman. Orang-orang beriman, beramal saleh, maka balasan untuk mereka nanti di hari akhirat adalah berupa surga. Surga Firdaus, yaitu tempat yang menyenangkan, yang mana setiap orang yang masuk ke dalam surga itu tidak ingin berpindah lagi dari surga itu. Dan memang siapa yang dimasukkan ke dalam surga akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Disebutkan tidak ingin berpindah lagi karena memang tempat itu adalah tempat yang menyenangkan. Kalau kita berada di tempat yang menyenangkan, mana kita mau berpindah lagi dari tempat itu? Dan dua saja tempat nanti di hari akhirat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Kalau tidak di neraka, ya di surga. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Maka yang akan kita pelajari ini adalah 4 ayat tentang orang-orang yang beruntung. Sebelumnya Allah menerangkan tentang orang-orang yang merugi, yaitu orang yang paling merugi di dalam beramal, yaitu mereka beramal juga ketika di dunia, berbuat baik juga, yaitu membantu orang yang susah juga ketika di dunia, tetapi karena tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah, maka mereka gagal dalam menjalani hidup di dunia. Karena ujian hidup di dunia itu beriman atau tak beriman. Jadi apabila tidak beriman, kafir kepada Allah, menyekutukan Allah, meskipun melakukan perbuatan yang baik, yaitu membantu orang yang susah, tetapi tetap juga karena gagal dalam ujian hidup,
Allah telah menetapkan bahwasanya untuk mereka adalah neraka Jahannam sebagai tempat kediaman mereka. Nah, setelah Allah menerangkan tentang orang-orang yang gagal dalam menjalani ujian hidup, Allah menerangkan pula tentang orang-orang yang berhasil dalam ujian hidup, yaitu memilih beriman, kemudian membuktikan iman dengan amal. Karena iman itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati dan mesti dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itulah yang disebut dengan amal. Nah, yang beriman dan beramal, maka Allah berikan ganjaran. Ganjarannya adalah berupa surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang ada. Karena surga itu bertingkat-tingkat, maka tingkatan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Kemudian juga di 2 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah adalah yang maha agung, Allah adalah yang maha mulia, Allah adalah yang maha tinggi. Keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah itu dapat diketahui melalui firman-firman Allah, yaitu firman Allah yang sempurna. Apabila ada manusia mencoba untuk menulis firman Allah yang sempurna itu, maka apa yang digunakan untuk menulis? Tinta. Habis tinta 1 lautan sekalipun, maka tidak akan habis firman-firman Allah itu untuk ditulis. Begitu sempurnanya firman Allah. Artinya firman Allah itu bersifat sempurna. Kalau masih bisa ditulis dan habis ditulis, berarti sifat itu tak sempurna. Nah, untuk menerangkan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah yang juga adalah sifat Allah. Karena kalau kita belajar sifat Allah itu, salah satu sifat Allah itu adalah Al-Kalam. Al-Kalam itu firman Allah. Maka firman Allah itu tidak habis ditulis. Ini suatu andaian saja untuk menerangkan sifat Allah itu sempurna. Meskipun didatangkan lagi tinta itu 1 lautan lagi banyaknya untuk menulis firman Allah, habis pula 1 lautan itu yang dijadikan tinta untuk menulis, sementara firman Allah itu belum juga habis untuk ditulis. Begitulah sempurnanya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir suratul Kahfi menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, tapi bedanya dengan manusia yang lain adalah Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu yang Rasulullah terima itu yang paling pokok, yang paling utama adalah berkaitan dengan la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Apabila di atas keimanan kepada Allah itu hidup, kemudian di atas keimanan kepada Allah itu beramal, maka nanti pada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga Firdaus. Jadi diulang sekali lagi di penghujung suratul Kahfi, siapa yang ingin mendapatkan surga Firdaus dan berharap nanti bertemu dengan Allah, karena pertemuan dengan Allah itu di dalam surga. Siapa yang akan dapat melihat zat Allah nanti di hari akhirat, yaitu mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Ketika di dunia ini manusia tak bisa melihat zat Allah, tetapi nanti ketika di dalam surga manusia bisa melihat zat Allah. Maka kalau ingin melihat zat Allah nanti di dalam surga, maka beriman dan beramal saleh. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Artinya murnikan tauhid kepada Allah dalam beramal, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dalam surga dapat bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat terakhir itu penekanannya adalah dimasukkan ke surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah atau sebagai pendahuluan, bahwasanya keempat ayat terakhir dari suratul Kahfi ini adalah menerangkan tentang orang-orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung itu? Adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Apa keberuntungan yang mereka dapatkan? Dimasukkan ke dalam surga, yaitu surga Firdaus, dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai ke tafsir ayat, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat kata per kata. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, inna, sesungguhnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat, adalah lahum, bagi mereka, jannatul firdaus, surga firdaus, nuzula, sebagai tempat kediaman, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna, mereka tidak mengharapkan atau tidak menginginkan, anha, daripadanya, hiwala, berpindah, tidak ingin berpindah daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka surga firdaus sebagai tempat kediaman. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak menginginkan berpindah daripadanya. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau, kalaulah, atau sekiranya, kana, adalah al-bahru, lautan itu, midadan, sebagai tinta, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, la nafida, sungguh habislah al-bahru, lautan itu, qabla, sebelum, antan fada, habis, kalimatu rabbi, kalimat Tuhanku itu ditulis. Walau, kalau, seandainya, meskipun, ji'na, kami datangkan, bimithlihi, yang seumpama dengannya, midada, tinta yang sebanyak lautan itu lagi. Bermakna sudah habis satu lautan, kemudian didatangkan satu lautan lagi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, mana firman-firman Allah. Maka kalimat Allah belum lagi habis ditulis, tinta itu sudah habis terlebih dahulu untuk menerangkan begitu sempurnanya firman Allah atau begitu sempurnanya sifat Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, ana, aku, basyarun, manusia, mislukum, seperti kamu, yuha, akan tetapi diwahyukan, ilayya, kepadaku wahyu.
annama, di antara wahyu itu adalah sesungguhnya ilahukum, Tuhan kamu, ilahun, Tuhan wahid yang esa. Faman, maka barang siapa yang kana adalah yarju, mengharapkan, liqa'a, pertemuan, rabbihi, Tuhannya, pertemuan dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan salihah, amal yang saleh, wala yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan bi'ibadati, dalam beribadah, rabbihi, kepada Tuhannya, ahada, dengan seorang pun. Katakanlah, kalaulah lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis perkataan atau kalimat Tuhanku, sungguh habis lautan itu sebelum habis kalimat Tuhanku itu ditulis, meskipun kami mendatangkannya yang seumpama dengan lautan itu sebagai tinta. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu, akan tetapi aku diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya Allah peruntukkan bagi mereka sebagai ganjaran yaitu surga, dan surga yang diberikan adalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, sebagai tempat kediaman yang mereka tidak ingin lagi pindah dari surga itu, dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Itulah dia yang menjadi tujuan bagi hidup kita di dunia ini. Jadi tujuan hidup kita ini bukan dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan, suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Tak akan ada di antara kita ini yang akan berdiam di dunia ini selama-lamanya, tak akan ada. Nah, cepat atau lambat. Mungkin malam ini ada yang pergi ya kan? Mana kita tahu? Takut? Jangan takut. Karena mau tak mau, suka tak suka, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka kita katakan kepada orang yang mati itu, sudah meninggal dunia. Maknanya sudah meninggalkan dunia ini. Kalau sudah meninggalkan dunia ini, maka akan melanjutkan perjalanan, karena perjalanan hidup itu tidak berhenti dengan mati. Kematian itu hanyalah memindahkan kita dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan berikutnya sebelum kiamat tiba, sebelum akhirat itu bermula, yaitu kehidupan di alam barzakh. Barzakh yaitu pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan mereka berada di alam barzakh sampai hari berbangkit. Sampai hari kiamat, tiup sangkakala pertama kiamat, tiup sangkakala kedua diciptakan langit yang baru, diciptakan bumi yang baru, kemudian manusia dibangkitkan. Kemudian setelah itu manusia akan melanjutkan perjalanan di hari akhirat yang ujungnya sekali 2 tempat, yaitu neraka, surga. Nah, siapa yang dapat melintasi neraka itu sampailah ke surga. Tapi kalau tidak dapat melintasinya, jatuh di titian, maka yang menyambutnya di bawah adalah neraka. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dipelihara di neraka, dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang beruntung. Maka 4 ayat yang kita pelajari ini adalah 4 ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang beruntung. Apabila ayat sebelumnya tentang orang yang merugi, maka yang
Kan kita pelajari ini, penutup dari suratul Kahfi ini adalah ayat-ayat tentang orang-orang yang beruntung. Sebenarnya kunci untuk mendapatkan keberuntungan itu adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah. Allah terangkan, yaitu di dalam ayat yang ke-109, bahwasanya sifat kesempurnaan Allah itu dibuatkan andaian. Andaikan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, habis tinta itu yang sebanyak lautan itu, firman Allah masih belum lagi habis ditulis. Maka apabila demikianlah penjelasan tentang kesempurnaan sifat Allah, maka sebenarnya manusia yang faham, yang mengerti, yang berakal, yang sadar, tidak akan mungkin tidak beriman kepada Allah. Nah, apabila beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun apapun, maka surga Firdauslah sebagai tempat kediamannya. Maka kita letakkan judul kajian kita ini, surga Firdaus bagi yang beriman dan beramal. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi pertama tadi pendahuluan, kemudian membaca ayat, kemudian menerjemahkan ayat, kemudian tafsir ringkas ayat. Sekarang barulah penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, kemudian mudah bagi kita untuk menjadikan ayat ini sebagai bimbingan atau sebagai petunjuk. Nah, isinya ini adalah kabar gembira. Jadi kalau sebelum ini, kalau kaitannya dengan neraka, kaitannya dengan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan kafir kepada hari akhirat, kemudian mengolok-olok ayat-ayat Allah dan mengolok-olok Rasul Allah yang diutus, maka ayat itu adalah ayat berkaitan dengan ancaman. Ya Allah memberitahu tempat mereka yang kafir dan mengolok-olok itu adalah neraka jahanam. Maka ayat itu adalah ayat peringatan, ayat ancaman. Nah, ayat yang sekarang ini pula adalah ayat kabar gembira, yaitu tidak akan sia-sia apabila kita beriman dan beramal saleh, karena Allah telah menyediakan ganjaran yang sangat berharga sekali. Kalau beriman beramal di dunia ini, berapa lama lah kita beramal? Selama kita hidup paling-paling 60 tahun, 70 tahun. Ada satu-satu yang sampai 80 tahun, 90 tahun. Itu satu-satu. Nah, satu-satu itu maknanya satu kampung itu mungkin hanya berapa orang aja lah. Nah, yang paling banyak meninggal di umur berapa? 60-an. 70-an itu sudah tak berapa banyak. Kalau bertemu kita dengan teman kita di umur 70, nah maka yang disebut itu bukan yang meninggal, yang masih hidupnya yang meninggal. Nah, karena yang masih hidup itu yang sedikit jumlahnya. Nah, satu kelas kami dulu yang tinggal, sekarang yang tinggalnya yang disebut. Yang sudah meninggalnya sudah banyak. Nah, jadi kematian adalah suatu yang pasti, kemudian yang mesti kita sadari, yang kita mesti senantiasa ingat, yaitu tentang kehidupan selepas kematian. Maka dengan keimanan kepada Allah dan amal soleh yang kita lakukan berdasar dengan keimanan tersebut, maka mudah-mudahan insyaallah umur yang Allah berikan di dunia ini, inilah yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan di hari akhirat sebagai hari pembalasan. Selalu kita sebut-sebut, ada amal di dunia, ada balasan. Banyak amal, banyak balasan. Sedikit amal, sedikit balasan. Tak ada amal, apa yang mau dibalas? Karena hidup di hari akhirat itu adalah balasan. Maka nanti di hari akhirat, orang yang beruntung adalah orang yang banyak beramal ketika di dunia. Nah,
Kemudian dalam beramal pun mesti pandai, mesti cerdas dalam beramal. Ada yang beramal, dirinya sendiri yang beramal, maka dia dapat balasan dari perbuatan yang dia buat. Umpamanya kita sholat, amal, yaitu berupa ibadah sholat, kita dapat ganjaran, dapat pahala dari sholat yang kita kerjakan. Nah, tapi ada orang yang pintar, yaitu orang yang pandai itu adalah orang yang menyiapkan tempat sholat untuk orang-orang yang akan sholat. Nah, umpamanya membangun masjid, umpamanya, maka dia dapat pahala kalau dia sholat di masjid itu, dan dia juga dapat pahala dari orang-orang yang sholat di masjid itu. Nah, jadi siapa yang melakukan perbuatan? Dia dan orang-orang lain yang dia juga dapat pahalanya. Nah, ini orang yang cerdas dalam beramal. Tadi kalau bapak dari rumah ke sini menuntut ilmu di majelis ilmu ini, maka dapat pahala. Pahala diri sendiri yang menuntut ilmu. Tapi ada yang cerdas, dibawanya kawannya sekali. Nah, datang dia ke rumah temannya atau singgah, dia bawa kendaraan singgah, Pak mari kita pergi ke majelis ilmu. Bawanya kawannya 2-3. Avanza itu muat berapa orang? 6 orang. Bawanya 6 orang sekali. Tetangga kiri, tetangga kanan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang membawa orang untuk berbuat baik, maka yang membawa ini akan mendapat pahala sebanyak mana orang yang dibawa itu mendapat pahala. Berarti berapa orang yang dia bawa tadi? 6. Bermakna dia dapat pahala, dan pahala yang didapat oleh 6 orang itu seperti apa yang 6 orang itu dapat, seperti itu pula dia dapat. Bermakna dia sama dengan melakukan pahala yang dia dapatkan sama dengan dilakukan oleh 7 orang, dia dan 6 orang lainnya. Ini orang yang cerdas dalam beramal. Tadi bapak sini sendiri atau bawa kawan? Sudah 12 tahun sendiri juga nih. Bawalah kawan yang lain. Nah, bawa kawan. Kan nanti minyaknya kan banyaknya habis itu sama saja. Nah, bawa sekali. Nanti antar lagi. Nah, disinilah orang yang cerdas di dalam beramal. Yang cerdas dalam beramal, tadi sholat isya juga sama berjamaah. Tapi yang cerdas itu dia berada di shaf paling depan. Karena yang di shaf paling depan dapat pahala lebih banyak dari yang di shaf belakang. Jadi sama-sama sholat isya ya, tetapi rupanya pahala berbeda. Ini orang yang cerdas dalam beramal. Kita tak mau membahaskan yang kajian seperti itu karena kita berada di 4 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apabila disebut dalam satu ayat beriman dan beramal saleh, maka biasanya ketika disebut beriman, maka itu kaitannya adalah dengan keyakinan di dalam hati. Dan disambung dengan beramal saleh, itu kaitannya dengan perbuatan badan. Nah, tapi kalau disebut orang-orang yang beriman, tak ada disebut amal solehnya. Berarti maksud beriman di situ adalah beriman dan membuktikan keimanan dengan amal soleh. Jadi kalau amal soleh tak disebut, berarti iman itu keyakinan di hati dan dibuktikan dengan perbuatan badan. Tapi kalau iman disebut, amal soleh disebut, berarti iman itu berkaitan dengan keyakinan di dalam hati, yang amal solehnya itu kaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin mulut yang berzikir, mungkin tangan yang memberi, menginfakkan sedekah, mungkin kaki yang melangkah ke tempat ibadah, ke majlis ilmu, dan lain sebagainya. Jadi yang beriman dan beramal soleh, yaitu yang memiliki keimanan, keyakinan di dalam hati yang dibuktikan dengan amal saleh. Ada orang yang mengaku saja beriman, bapak beriman, tapi sholat tidak, puasa tidak, ke masjid tidak,
Nah, maka yang seperti itu berbohong dalam beriman. Karena beriman tidak cukup dengan pengakuan di mulut saja. Iman itu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Seperti yang kita sebutkan tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kapan amal itu disebut amal saleh? Kalau amal itu sesuai dengan syariat. Kalau amal itu tidak sesuai dengan syariat, maka tidak disebut sebagai amal saleh. Maka silakanlah buat penilaian sendiri. Umpamanya kita menghubungkan silaturahim, amal soleh atau tidak? Amal soleh karena itu adalah yang sesuai dengan syariat. Memutuskan silaturahim, amal soleh atau tidak? Tidak. Jadi mudah sekali definisi amal soleh itu, yaitu amal yang sesuai dengan syariat. Maka disebut sebagai amal yang soleh. Soleh itu baik. Amal yang soleh, amal yang baik. Kapan suatu amal itu baik? Kalau ada syariat yang menetapkannya. Maka yang dihalalkan oleh Allah itu, yang diperintahkan oleh Allah untuk dibuat itu, yang ma'ruf itu adalah amal soleh. Tapi yang mungkar, yang keji, yang dicegah, yang dilarang, itu adalah amal yang tidak soleh. Amal yang lawan soleh itu apa? Toleh. Jadi ada orang yang soleh, ada orang yang toleh. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Suami soleh, istri itu memang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami tak soleh, istri pula tak solehah. Itu seperti neraka jahanam rumah itu. Berkecamuk terus, api menyala terus, semua dimakannya. Maka sengsara dalam rumah yang seperti itu. Tapi kalau suami soleh, istri soleha, maka di dalam rumah itu seperti di dalam surga. Bahasa Arabnya apa itu? Rumahku, surgaku. Baiti jannati. Jangan sampai rumahku, jangan sampai. Maka selalu ada dalam bahasa Inggris apa namanya? Sweet home sweet. Itu rumahku, surgaku. Rumah kita macam mana? Surga kita? Alhamdulillah. Yang membuat keadaan seperti surga itu kita sendiri. Ada rumah besar tapi tidak nyaman. Ada rumah kecil biasa tetapi menyenangkan. Kita sendiri sebenarnya yang membuat keadaan itu. Dengan apa kita buat keadaan yang menyenangkan itu? Iman dan amal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka surga-surga. Berarti kalau disebut surga-surga, orang yang beriman dan beramal saleh itu masuk satu surga atau masuk banyak surga? Banyak surga. Karena disebut surga-surga. Berarti nanti yang akan dimasuki banyak surga. Maka mesti difahami, yaitu surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling bawah itu yang berada di tingkatan paling rendah. Maka siapa yang masuk ke surga itu, dia tak boleh masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu. Tapi siapa yang dapat masuk surga yang lebih tinggi, dia bisa masuk ke surga yang di bawah itu. Berarti mau masuk surga yang mana? Yang tinggi atau yang bawah? Kalau yang di bawah tak bisa lagi kepada yang di atas. Maka masuklah surga paling tinggi supaya dapat masuk ke surga-surga yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka surga-surga. Berarti menerangkan surga yang dimasuki oleh orang beriman dan beramal saleh itu surga yang paling tinggi. Dan semakin jelas surga itu adalah paling tinggi, ada perkataan Al-Firdaus. Surga-surga Firdaus. Nuzula sebagai nuzul, nazala turun,
tapi maknanya kediaman, sebagai tempat kediaman. Surga Firdaus, ada hadis Nabi, fa idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, minta dimasukkan ke surga, minta surga yang akan dimasuki nanti, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus. Nah, jadi Rasulullah sendiri pun memberikan nasihat kepada kita, yaitu kalau meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Apa sebab? Sebab surga Firdaus itu adalah surga yang berada di tengah-tengah. Fa innahu awsatul jannah, dia berada di tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Jadi surga yang berada di tengah paling tinggi. Jadi coba fahami, surga itu di tengah paling tinggi, berarti ibaratnya seperti apa itu? Piramid, puncak paling tinggi dan berada di tengah. Kemudian sambungan dari hadis itu, Rasulullah bersabda, urahu, diperlihatkan kepadaku surga itu, ini pada waktu malam Isra dan Mi'raj, urahu fauqa, di fauqahu, yaitu di atas surga Firdaus itu, arsyur rahman, arsyu arash, arash Allah. Jadi di atas surga Firdaus itu sudah arash Allah Ta'ala. Oh, berarti surga Firdaus itu dekat dengan arash Allah. Allah bersemayam di atas arash. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Mau masuk ke surga Firdaus? Beriman dan beramal soleh. Tapi apabila surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, berarti berimannya jangan iman biasa, dan beramal solehnya jangan beramal soleh biasa. Kalau iman biasa, amal soleh biasa, surganya pun surga biasa. Maka periksalah iman dan amal soleh kita biasa. Nah, kalau biasa, tingkatkan menjadi luar biasa. Salat jangan hanya yang 5 waktu saja, itu biasa, itu dah kewajiban. Kalau mau luar biasa, salat qabliyah, salat ba'diyah, itu luar biasa. Kemudian nanti jangan cukup dengan qabliyah ba'diyah saja, tambah yang sunat-sunat lainnya, salat isyraq, salat duha, salat tasbih, salat hajat, salat qiyamul lail, salat tahajud, dan nanti bulan Ramadan salat tarawih. Kalau mau yang luar biasa, satu malam, tapi mau luar biasa. Kalau ayat keduanya kulullahu ahad, kulullahu ahad, kulullahu ahad, itu biasa itu. Yang luar biasa, satu malam satu juz, satu malam satu juz, nanti malam 27 khatam Al-Quran 30 juz di dalam salat tarawih kita. Oh, itu istimewa. Orang yang melakukan amal yang istimewa, imannya istimewa, itu bukti iman yang istimewa. Kalau tak istimewa, imannya tak akan mungkin bertahan satu juz salat. Lama betul 5 menit ini. Tak enaklah salat di masjid itu. Apa sebab? Panjang betul ayatnya. Mana yang sana itu? Yang sana itu ayatnya pendek, cepat pula lagi. 5 menit selesai 20 rakaat. Ini macam bermasalah imannya itu. Orang yang imannya itu hebat, kuat, maka pasti dia akan suka dan senang beribadah. Kalau sudah suka dan senang beribadah, dia tidak akan merasa terbeban dalam beribadah. Kita ni kalau suka, senang menuntut ilmu ini, tak terasa sudah setengah jam lebih. Tapi kalau tak suka, akan merasa terbeban. Nah, maka orang yang hebat imannya itu, ia senang, suka dalam beribadah, tak terasa ibadahnya itu banyak, berat, tetapi dia merasakan ringan. Apakah seperti itu kita beribadah? InsyaAllah surga Firdaus.
Tapi betul-betul nih, jangan hanya mengaku-ngaku. Nah, karena mesti dibuktikan. Nah, itulah dia, beriman dan beramal saleh. Maka nanti dapatlah surga Firdaus. Mengapa surga? Jannatul Firdaus, bukan Jannatul Firdaus. Sebab siapa yang masuk ke surga Firdaus, dia bisa masuk ke surga-surga yang lainnya. Mau surga Firdaus, amalnya biasa-biasa saja, itu sama dengan apa itu? Nah, ya mesti tahu diri lah. Nah, yaitu kalau kita ingin dapatkan balasan yang banyak, maka beramallah dengan amal yang banyak. Dan bukan hanya amal itu mesti banyak saja, tetapi amal juga mesti ikhlas. Nah, karena syarat diterima amal itu adalah ikhlas. Tapi jangan pula beralasan. Nah, mengapa pendek betul ayatnya? Yang penting ikhlas. Bukan begitu. Dapat alasannya, bukan. Biarlah banyak. Biarlah banyak. Biar banyak. Tapi ikhlas. Nah, itu. Jadi biarlah sedikit, tapi ikhlas, itu biasa itu. Sekarang nih biarlah banyak, tetapi tetap ikhlas. Banyak-banyak kan amal dan dijaga keikhlasan. Karena amal itu juga nilainya bergantung kepada keikhlasan. Umpamanya kita ini sama-sama mengaji sekarang ini, sama-sama datang sama, pulang pun sama. Siapa yang lebih banyak pahalanya? Amal sama. Yang paling ikhlas adalah yang paling banyak pahalanya. Maka ketika kita jumpa nanti di surah Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amal? Maka di dalam tafsir disebutkan ayyukum akhlasukum amala, yaitu siapa yang paling ikhlas dalam beramal. Apa makna ikhlas itu? Ikhlas itu adalah beramal semata-mata karena keimanan kepada Allah. Nah, bukan karena mengikuti kehendak nafsu, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Tak ada maslahat duniawi. Kita beramal itu, beribadah itu adalah semata-mata karena keimanan kita kepada Allah. Saya buat ini karena Allah perintahkan saya untuk buat ini, maka saya buat ini. Nah, itu namanya ikhlas, semata-mata karena Allah. Ayat berikutnya, ini ayat tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-108. Ini sambungan saja ya. Khalidina fiha, mereka yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menginginkan berpindah daripadanya. Mereka tidak menginginkan berpindah daripadanya. Ini untuk menegaskan, yaitu betapa senangnya mereka di dalam surga Firdaus itu. Karena biasanya orang yang senang tidak akan mau berpindah dari tempat itu. Kalau sudah senang dekat tiang, dia tak akan mau berpindah dari tiang. Kalau sudah senang bersandar di dinding, dia tak akan mungkin duduk di tengah. Tapi siapa yang sudah senang di tengah karena bisa sungguh-sungguh mendengar, tak akan mungkin dia cari tiang dan dinding. Nah, itu makna. Jadi kata tidak mau berpindah itu untuk menerangkan mereka itu senang di dalam surga Firdaus itu. Ayat berikutnya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi", katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ini berarti andaian. Ayat berbentuk andaian ini untuk menerangkan supaya lebih jelas seperti apa sempurnanya firman Allah itu, seperti apa sempurnanya sifat Allah itu. Firman Allah itu adalah kaitannya dengan sifat Allah. Kalau kita belajar mengenai sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, apa lagi?
Kudrat, iradat, ilmu, apa lagi? Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalam itu firman Allah, perkataan Allah, menerangkan tentang sifat sempurna Allah. Wujud menerangkan sempurna Allah, kidam menerangkan sempurna Allah, baqa menerangkan sempurna Allah, qiyamuhu binafsihi menerangkan sempurnanya sifat Allah Ta'ala, sama pendengaran Allah, basar Allah, penglihatan Allah, kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah menerangkan sempurnanya sifat Allah. Seperti apa sempurnanya kalam Allah? Diterangkan dalam ayat ini. Andaikan lautan dijadikan tinta untuk menulis, maka habis tinta itu, sebanyak lautan itu, firman Allah belum lagi habis ditulis. Nah, belum habis ditulis itu menerangkan tentang sempurnanya firman Allah. Kalaulah, wahai Muhammad, katakanlah, kalaulah lautan itu dijadikan tinta midad. Midad itu dari kata madad, maknanya sebenarnya bantuan. Madad, midad. Mengapa tinta dikatakan tinta yang asalnya bermakna bantuan? Karena untuk menulis kita perlu bantuan. Dulu menulis adalah menulis itu dengan apa dulu? Ya, apa yang digunakan? Batang ya, pohon, ranting atau apa. Nah, nanti dicelupkan ke tinta, nanti tulis. Nanti sudah kering yang diranting itu, maka dicelupkan lagi ke tinta. Jadi tinta ini adalah yang menolong pena itu untuk menulis. Nah, ada pena tapi kalau tak ada tinta, tak ada tulisan. Nah, jadi tinta itu disebut tinta dari kata midad, maknanya menolong, karena yang menolong ranting itu, kalau digunakan kata ranting, tapi biasanya ada ranting khusus itu, dari kayu apa, untuk menulis di atas kertas. Maka tinta inilah yang membantu untuk menulis. Habis tinta, maka tak ada lagi yang bisa ditulis, tak ada lagi tulisan. Nah, kata midad, yaitu tintanya itu adalah al-bahr, lautan. Berapa banyaknya itu? Tak terbayangkan ya. Kita dahulu ada satu tinta itu kan botolnya kecil kan. Nah, dari botol kecil itu kita isikan ke pena tinta itu, masukkan cairannya itu, bisa berapa halaman kita menulis. Itu baru satu botol kecil. Kalau tinta yang dipakai itu satu lautan, berapa lembar kertas yang banyak sekali. Nah, Allah ingin menggambarkan yang seperti itu dengan menggunakan kata lautan sebagai tinta untuk menerangkan betapa banyaknya perkataan Allah itu kalau ditulis tak habis tertulis. Ya, perkataan Allah, maknanya apabila Allah berfirman tak akan habis-habis ditulis karena Allah bersifat sempurna. Ini ayat ini bisa juga difahami melalui ada satu tafsiran yang menyebutkan orang-orang Yahudi itu berbangga dengan kitab Taurat yang ada pada mereka. Kitab Taurat itu kan firman Allah juga, tapi mereka mengatakan padahal ayat Al-Quran sudah turun. Mereka mengatakan yang di Taurat ini adalah firman Allah, semuanya dah lengkap, kami tak perlu lagi yang lain. Nah, kata orang Yahudi. Maka dikatakan pada orang Yahudi, firman Allah itu bukan hanya sebatas yang di Taurat itu saja. Allah telah menurunkan lagi firman-Nya yang lain, yaitu Al-Quran kepada Rasulullah. Maka jangan fahami firman Allah itu terhenti hanya di Taurat saja, yang diturunkan kepada Nabi Musa saja, yang diturunkan kepada Nabi Isa saja. Nah, karena firman Allah itu kalau ditulis tidak akan habis ditulis. Tapi sebenarnya ketika pada masa Rasulullah ada kitab Taurat, Zabur dan Injil, tapi sebenarnya Taurat, Zabur dan Injil itu sudah dirubah oleh manusia. Tidak lagi dapat disebut sebagai kitab suci karena sudah bercampur firman Allah yang suci dengan tulisan manusia.
Karena yang menulis Taurat, Zabur dan Injil itu belakangan adalah para pendeta, yaitu yang suka kepada kandungan kitab suci ditulis kembali, yang tak suka ditinggalkan, kemudian ditambah dengan yang mereka suka. Maka bercampurlah antara firman Allah dengan perkataan atau tulisan manusia. Maka Allah menurunkan Al-Quran, firman Allah yang suci, yang tidak bisa lagi dirubah oleh manusia. Nah, jadi tak ada satupun manusia yang mampu merubah sampai hari ini, meskipun satu huruf dari firman Allah yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang memeliharanya. Jadi ayat ini, ayat yang ke-109 ini menerangkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Kesempurnaan sifat Allah itu dibuatkan gambarannya, yaitu andaikan firman Allah itu ditulis dengan menggunakan tinta sebanyak lautan, firman Allah tak akan habis ditulis, meskipun lautan itu sudah habis semuanya, meskipun didatangkan satu lautan lagi yang seperti itu. Kemudian ayat yang ke-110, ayat yang menerangkan tentang ingin bertemu dengan Allah nanti, maka berharaplah untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena untuk bertemu dengan Allah itu di dalam surga. Nah, untuk dimasukkan ke dalam surga, beramallah dengan amal yang saleh dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Pangkal ayat, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kamu, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Nah, di antara wahyu itu yang paling penting, yang paling berharga adalah tauhid, yaitu annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia sekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun atau sesuatu pun. Maknanya murnikanlah tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah saja, jangan beribadah juga kepada selain Allah. Atau ada lagi tafsiran yang berikutnya, dalam beribadah kepada Allah jangan sampai riya, karena riya itu adalah syirik yang kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azhar. Aku yang sangat aku takuti, kata Rasulullah, terhadap kamu semua wahai umatku adalah kamu melakukan dosa syirik, bukan syirik besar. Yang aku takuti adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu beramal ingin dilihat oleh manusia. Pergi ke masjid ingin dilihat oleh manusia, sholat berjamaah ingin dilihat oleh manusia, menginfakkan harta ingin dilihat oleh manusia, menuntut ilmu ingin dilihat oleh, apapun dia buat ingin dilihat manusia. Nah, apa bedanya orang yang ingin dilihat dengan orang yang ikhlas mata-mata karena Allah? Kalau orang yang ingin dilihat, ketika dilihat senang hatinya, ketika tidak dilihat kecewa dia. Allah, tak ada orang yang lihat. Tapi ketika banyak orang yang lihat, bukan main lagi takbirnya Allah, karena ada orang yang lihat. Nah, ketika di rumah macam mana sholatnya? Oh, kencang sekali, karena tak ada orang yang lihat. Nah, maka beda antara sholatnya di rumah dengan sholatnya di masjid ketika ada orang yang melihatnya. Itu yang membedakan sholat yang karena Allah murni ikhlas semata-mata karena Allah, dan karena riya. Nah, hati-hati ini, syaitan itu masuk melalui celah ini sehingga amal kita menjadi sia-sia. Karena orang yang beramal karena riya, amalnya itu sia-sia.
berakhir sudah suratul kahfi. Tinggal lagi satu fadilat, yaitu ada dalam hadis Nabi, man qara'a awwala suratul kahfi wa akhiraha, siapa yang membaca awal surah al-kahfi, awalnya saja dan akhirnya. Kalau sebelum ini 10 ayat pertama suratul kahfi atau 10 ayat terakhir dari suratul kahfi. Tapi ada hadis Nabi, siapa yang baca awal saja suratul kahfi dan akhir suratul kahfi, maka kanat lahu nuran, Allah akan memberikan kepadanya cahaya min ra'sihi ila qadamaihi, yaitu cahaya diberikan mulai dari kepalanya sampai ke kedua kakinya. Itu kalau baca awal dan akhir saja. Kalau baca awal dan akhir berapa ayat berarti? 2 ayat saja, ayat pertama dan ayat terakhir. Dapat cahaya dari kepala sampai kaki, berarti satu tubuh dia bercahaya. Tapi barang siapa yang man qara'aha kullaha, siapa yang membaca suratul kahfi itu semuanya, berarti kalau semuanya berapa ayat? 110 ayat, maka kanat lahu nuran, adalah baginya cahaya. Berapa banyak cahaya yang diberikan kepadanya? Ma bainas samai ilal ard, cahaya diberikan kepadanya mulai dari langit hingga bumi. Tinggi sekali. Kalau tadi dari kepala hanya ke kaki saja, tapi kalau baca 110 ayat dapat cahaya dari langit hingga ke bumi. Jadi banyak cahaya yang dia dapat. Cahaya ini gunanya untuk apa? Untuk menampakkan yang tersembunyi. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikan ini. Cahaya ini menampakkan yang tersembunyi. Ini Al-Quran yang ada di depan ini. Mengapa nampak? Karena ada cahaya. Apabila tak ada cahaya, gelap gulita, maka Quran ini tersembunyi dalam kegelapan. Nampak Al-Quran? Tak nampak. Apa sebab tersembunyi? Karena kegelapan menyembunyikannya. Maka kita hidupkan lampu, terpancar cahaya. Cahaya menampakkan yang tersembunyi. Orang yang punya cahaya tak pernah risau dalam hidup, tak ada masalah. Apa sebab? Sebab masalah itu tersembunyinya penyelesaian. Kapan muncul masalah? Ketika kita tak mengetahui penyelesaian, tersembunyi penyelesaian itu. Tapi kalau sudah punya cahaya, ini masalah ini ada penyelesaiannya, dia tahu penyelesaiannya. Maka orang yang tahu penyelesaian, dia tak akan punya masalah. Orang yang tahu menyelesaikan masalah apapun di mesin kendaraan, maka dia tak akan risau. Bawa mobil tua, sudah tua sekali, umpamanya sudah banyak yang rusak umpamanya, tapi masih bisa jalan. Kemudian bawa jalan jauh umpamanya, dia tak risau. Apa sebab? Sebab dia tahu apa masalah yang akan muncul. Kemudian kalau muncul masalah itu dia tahu penyelesaiannya. Maka ketika dibuat kendaraan itu, meskipun kendaraan itu sudah tua, dia akan tenang dalam perjalanan. Tapi kalau tak tahu penyelesaian, itu akan risau. Bukan kendaraannya dah tua, masih baru kendaraannya itu, tapi ada bunyi-bunyi sedikit, itu dah mulai risau dia, karena dia tak tahu penyelesaiannya. Nah, maka apabila kita mendapat cahaya, maka kita akan dapat melihat yang tersembunyi. Tersembunyi yang kita masukkan ini bukan berupa barang saja atau benda saja. Tersembunyi adalah apa saja yang berkaitan dengan kehidupan. Umpamanya sekarang ini, kita diberikan amanah. Ini perusahaan ini perusahaan sakit. Perusahaan sakit itu maknanya banyak utangnya, umpamanya payah mau mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita tahu penyelesaian dari persoalan perusahaan itu, bisa tidak kita membuat perusahaan itu menjadi beruntung, menjadi sehat? Bisa. Maka ketika diberikan perusahaan itu, tahu kita, ini masalahnya, ini penyelesaiannya. Tak lama di tangannya, perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Kalau kita diberikan amanah menjadi kepala negara, presiden di sebuah negara yang banyak hutangnya umpamanya, kira-kira
Kalau kita punya cahaya, bisa tak kita menyelesaikannya? Disitulah perlunya membaca surah Al-Kahfi, supaya kita tahu penyelesaian. Sehingga ketika diberikan amanah kepemimpinan kepada kita, apa masalahnya? Maka kita akan dapat menyelesaikannya. Apa masalah di masyarakat sekarang ini? Tadi saya bertemu dengan para petani. Ada yang punya kebun sawit banyak, mengeluh karena ada malam hari itu ninja namanya, ninja sawit. Jadi memanennya bukan di siang hari, di malam hari. Kemudian ditunggu 2 minggu, 3 minggu, rupanya dah habis yang di atas itu. Karena setiap malam diambil terus oleh pencuri sawit. Ini bagaimana cara menyelesaikan masalah sosial seperti ini? Yang narkobanya, kemudian pergaulan bebasnya. Orang yang punya cahaya yang mampu. Karena mereka inilah yang tahu yang tersembunyi dari yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Nah, orang yang punya cahaya, penyelesaiannya mesti dari berbagai macam cara, dan penyelesaiannya bukan dengan satu jalan saja, melalui pendidikan, ya, melalui ceramah, ya, melalui program remaja, ya, melalui macam-macam. Nah, ini orang yang memiliki cahaya, maka selalu kita minta cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Di dalam hatiku cahaya, di mataku cahaya, telingaku cahaya, dari mukaku cahaya, dari kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Wahai cahaya langit dan bumi, berikanlah kepadaku cahaya. Ini bahasa kitanya ini. Kalau bisa bahasa Arabnya lebih bagus. Allahumma ja'alli nura, wa fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi wajhi nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma ya nuras samawati wal ard, Allahumma ja'al li nura, berilah kepadaku cahaya. Baca surah Al-Kahfi, dapat cahaya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan berakhirnya surah Al-Kahfi ini kita mendapatkan gambaran tentang apa yang terkandung dalam surah yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.